memang hari ini kita tidak, masyarakat kita atau pelaku-pelaku UMKM kita tidak bisa hanya jualan di warung, ditaruh, berdiam diri. Tapi dia bisa memanfaatkan teknologi, dia bisa menjamah atau menyentuh platform-platform sosial, media sosial dalam rangka memanfaatkan itu untuk menawarkan produknya. Bagaimana mengintegrasikan antara produsen yang ada di UKM ini, pelaku-pelaku UKM, dengan platform-platform media sosial ini, jejaringnya sambung. Agar apa ya? Memang pasar kita hari ini orang pegang dengan HP mau makan apa, mau beli apa, di mana tempatnya kita enggak tahu, tahu-tahu datang aja pokoknya. Dan itu UMKM kita harus kita dorong ke sana, bahwa hari ini ada mangsa pasar baru melalui digital itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur Jawa Timur, senang sekali kembali hadir Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur, tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna dan tentunya segala hal yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Dan hari ini Silka tidak sendiri karena kita kehadiran tamu yang luar biasa. Seorang anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, Haji Muhammad Abdul Qodir, SPD SE atau yang biasa kerap disapa dengan Mas Qodir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini nih Mas Qodir? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau ini dari partai atau fraksi PKB Dapil 13 meliputi Kabupaten Lamongan dan Gresik. Beliau juga merupakan Ketua DPC PKB Gresik dan dipercaya sekarang bertugas di Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur yang membidangi perekonomian, pertanian, kelautan, peternakan, UMKM, pariwisata, dan koperasi. Dan hari ini kita tidak akan jauh-jauh membahas terkait dengan UMKM juga pariwisata. Khususnya mungkin yang ada di Dapil Mas Qodir sendiri nanti bisa cerita ya. Dan berbicara soal pengembangan produk unggulan UMKM di destinasi wisata yang bernutrisi dan halal nih Mas Qodir, sesuai dengan tupoksinya. Kalau di Lamongan sendiri potensi UMKM apa aja? Saya kebetulan domisilinya di Gresik ya. Meskipun dipilih orang Lamongan juga. Tapi memang Gresik dan Lamongan itu bagian dari daerah yang kalau orang bilang itu surganya UMKM. Di Gresik saja berdasarkan data yang saya tahu itu ada sekitar 60.000 UMKM yang terdaftar di Dinas UMKM Gresik. Itu artinya luar biasa. Belum lagi di Lamongan. Memang Gresik ini bagian dari kota kuliner juga. Ada macam-macam lah jenis kuliner. Baik Lamongan juga. Lamongan juga memiliki kekhasan yang banyak. Kalau kita tahu yang paling terkenal itu ada nasi boran. Ya, sego boran itu ya. Atau penyetan wong Lamongan. Soto Lamongan, ayam kampung. Nah, itu Lamongan semua itu. Terus kalau di Gresik ini ada nasi krawu. Ya. Padahal ada lagi yang paling sangat-sangat terjangkau dan digemari orang, itu namanya nasi BHS. Cuma enggak usah tanya kenapa dinamakan BHS nanti. Karena BHS itu kan pabriknya di Gresik. Oh. Dulu kalau karyawan BHS itu beli makan, belinya nasi bungkus itu. Oh. Tapi memang khas banget, pedes. Jadi ada kayak nasi campur gitu, tapi pedes banget. Sambelnya itu pedes, khas Gresik lah harus. Pecinta pedes. Oh, jadi akhirnya populer banget di kota Gresik itu. Saya ini kalau malam-malam sama teman-teman itu lagi ada acara itu sudah beli nasi bungkus BHS. Di samping itu juga ada olahan-olahan lain ya, ada bandeng, ada sembilang, ada macam-macam lah kuliner. Dan memang bagian dari apa ya, produk yang ya ekonomis lah, terjangkau. Betul. Enak terus juga. Enak. Dan sebagainya. Dan kekuatan UMKM itu ada di cita rasa. Dan memang UMKM kalau di Lamongan Gresik ini kebanyakan makanan ya.
di sektor F&B. Dan memang terbukti sih enak-enak pasti, apalagi di wilayah kita pesisir boleh makan itu ya soto Pak. ayam dimanapun, tapi Ya. soto ayam Lamongan ternyata menurut lidah saya paling enak. Betul. Dan dimanapun juga tetap warungnya tulisannya soto ayam Lamongan. Kan menjadi ciri khas gitu ya. Ada koyanya itu yang paling Betul, dahsyat itu. betul. Dan juga terkait dengan UMKM sendiri, tadi dikatakan bahkan sampai 60.000 untuk Kabupaten Gresik. Dan memang di Jawa Timur sendiri, ini UMKM kuliner memainkan peranan penting sebagai backbone ekonomi, khususnya kemarin di tengah pandemi ya Pak. Ini kan penopangnya UMKM. Dengan mencapai 9,7 juta UMKM seluruh Indonesia. Sejauh ini, peran yang dilakukan Komisi B DPRD Provinsi Sidoarjo, utamanya untuk UMKM apa saja Pak? Yang pertama, pastinya memberikan kemudahan mereka bagi proses-proses perizinannya. Karena hari ini di dunia kuliner, di dunia produk makanan ini, ada beberapa syarat yang dipenuhi, diantaranya izin halal, memastikan bahwa yang dimasak itu halal, higienis, mengedukasi itu semualah, memberikan kemudahan terhadap pengurusan izin, INB, NIP dan seterusnya itu. Yang kedua mungkin agar tetap bisa dijangkau, maka jangan sampai ada UMKM kita ini tidak bisa mengakses pinjaman dengan suku bunga yang sebagiannya itu dibayarkan oleh APBD. Berikan akses modal yang cukup agar UMKM ini bisa tumbuh. Oke, jadi itu memang paling utama begitu ya, memberikan akses pemodalan, kemudian akses perizinan yang kerap kali mungkin masyarakat masih kebingungan nih bagaimana memulainya, kemudian bagaimana mendapatkan sertifikasi halal. Terlebih lagi kan sekarang kita didorong untuk pariwisata halal itu ya, Pak Qodir. Lantas bagaimana di Jawa Timur sendiri? Apakah ini memang sudah cukup berkembang? Memang mayoritas kita Muslim, tapi kemudian pengembangan kuliner atau UMKM kuliner di pariwisata halal ini sejauh ini seperti apa? Jadi cukup bagus karena banyak lembaga, banyak beberapa baik instansi pemerintah maupun non pemerintah yang juga memberikan kemudahan agar pelaku-pelaku UMKM kita ini mendapatkan izin halal itu atau izin-izin yang lain lah. Contoh saya belum lama ini juga sama teman-teman dinas koperasi kalau tidak salah itu juga sama melakukan pendampingan, pembinaan terhadap, kebetulan saya dari Gresik maka dia ada pilih saya bawa ke sana dan langsung diurus izin halalnya itu, mensurvei apa produknya dan lain sebagainya, beberapa mekanisme dan syarat lah ketentuannya dipenuhi, izin keluar. Dan itu sangat membantu, sangat membantu karena memang hari ini masyarakat kita ini tidak sekedar enak yang dimakan, tidak hanya sekedar rasanya yang terjaga, tapi yang kami makan ini juga halal. Nah itu dia, karena biasanya kita juga masih kadang-kadang menemui kalau warung atau apa tulisannya halal, tapi ditulis sendiri gitu Pak, bukan certified yang memang terstandarisasi. Nah ini kan instansi yang berwenang. Nah betul sekali. Dan kemudian juga bagaimana pengembangan UMKM sendiri dengan sekarang kan semua sudah serba go digital, tapi juga masih banyak masyarakat di daerah yang kesulitan mengakses pasar yang lebih luas nih Pak. Gimana mengembangkannya? Jadi memang salah satu bentuk perhatian pemerintah yang kami minta dan kami suarakan, kami sampaikan kepada eksekutif ya, karena eksekusinya itu kan ada di teman-teman eksekutif. Ya, betul. Kami ini bagian dari penyambung aspirasinya masyarakat. Di antaranya hari ini adalah bagaimana UMKM kita ini bisa menginvasi pasar-pasar yang itu berbasis teknologi. Ya. Hari ini kan yang viral-viral itu yang, nah ini punya tetangga, Masya Allah viralnya, es buah hiren. Itu kan tetangga saya, tetangga desa. Itu tetangga desa Mas Qodir. Itu pelaku UMKM asalnya, tapi sekarang sudah jadi miliarder.
Luar biasa kan? Ya, Viral banget. Just tip di mana-mana itu. Nah, luar biasa. Artinya pemerintah apa ya memastikan bahwa salah satu yang sudah teruji, Mbak, ketika krisis ini kan UMKM. Iya, betul. Ketika moneter tahun 97-98 itu ternyata yang tidak mudah goyah itu ya pelaku-pelaku UMKM ini. Maka di samping UMKM ini harus terus tumbuh, pemerintahnya juga terus hadir. Memang UMKM ini bagian dari melakukan percepatan yang juga signifikan banget menyumbang kesejahteraan masyarakat kita. Nah, itu dia. Ada strategi khusus nggak, Mas Qodir, atau yang sekarang mungkin sedang dirancang begitu ya di DPRD Jawa Timur untuk bagaimana mengembangkan UMKM ini mungkin dengan berbagai pelatihan, ekspor impor misalnya atau lain sebagainya seperti itu? Jadi di antara yang hari ini dilakukan dan beberapa hal yang juga kita suarakan, kita sampaikan ke pemerintah Provinsi Jawa Timur, beberapa produk UKM dan IKM kita itu sebenarnya tidak kalah dengan produk-produk beberapa negara. Ya. Cuma mereka ini, teman-teman pelaku-pelaku ini harus didampingi, harus diedukasi. Bagaimana kemudian bisa menginvasi beberapa pasar di luar negeri. Termasuk produk-produk turunan dari perikanan kita. Kalau di dapil saya di Gresik itu ada kerupuk ikan yang macam-macam banget jenisnya. Dari ikan tenggiri, ikan apa macam-macam itu. Yang pokoknya jenis ikan yang bisa dibuat turunan produk yang lain itu semua ada semua. Nah, produk-produk ini packagingnya sudah didampingi memang oleh dinas. Jadi kemasannya itu menarik banget. Kalau saya lihat kemarin yang ada di ujung Pangka Kabupaten Gresik itu, lihat packaging itu, ini layak banget lah berada di Grestannya Indomaret, Alfamaret dan lain sebagainya. Tidak akan kalah dengan produk-produk pabrik. Karena ini pendampingan, didampingi oleh instansi pemerintah kita. Bagaimana bisa mengemas yang cukup menarik. Di antaranya itu yang dilakukan. Yang kedua, memang hari ini kita tidak, masyarakat kita atau pelaku-pelaku UMKM kita tidak bisa hanya jualan di warung, ditaruh, berdiam diri. Tapi dia bisa memanfaatkan teknologi, dia bisa menjamah atau menyentuh platform-platform sosial, media sosial dalam rangka memanfaatkan itu untuk menawarkan produknya. Nah ini yang juga hari ini dilakukan. Bagaimana mengintegrasikan antara produsen yang ada di UKM ini, pelaku-pelaku UKM, dengan platform-platform media sosial ini. Jejaringnya sambung. Jadi ya dengan kayak semisal dengan GoFood dan lain sebagainya, bagaimana sekian UMKM kita ini bisa menjadi partnernya GoFood lah. Itu yang kita dorong terus. Betul. Agar apa ya, memang pasar kita hari ini orang pegang dengan HP mau makan apa, mau beli apa, di mana tempatnya kita enggak tahu, tahu-tahu datang aja pokoknya. Dan itu UMKM kita harus kita dorong ke sana, bahwa hari ini ada mangsa pasar baru melalui digital itu. Dan termasuk itu juga pendampingan ini ya, pengurusan sertifikasi halal itu ya Pak? Betul, ada dari berbagai macam instansi, baik pemerintah maupun yang lain. Saya lihat, saya kemarin ada MUI juga melakukan pendampingan itu, bagaimana pelaku-pelaku UMKM ini bisa mudah dan cepat mendapatkan sertifikat halal untuk melegalisasi kehalalannya terhadap produk-produk UMKM ini. Supaya masif hari ini dan mudah kok. Mudah ya sebetulnya Pak. Pemerintah juga baik provinsi maupun kabupaten juga semuanya berpartisipasi, karena memang ya itu UMKM ini tumbuh, berkembang dan tahan atas guncangan krisis jenis apapun. Ini sudah terbukti. Ya, tahun 97-98 itu yang paling tangguh itu ya UKM dan COVID UMKM. Kemarin juga yang paling, yang paling bisa menopang kita UMKM gitu, luar biasa.
ngomong-ngomong soal dapil Mas Qadir sendiri juga, ini wilayah Lamongan tuh kan pesisir, kita juga punya Rajungan, begitu-begitu ya. Ini kan juga punya potensi gitu, UMKM termasuk juga di Lamongan kalau saya tidak salah itu ada nira yang produknya bisa jadi banyak hal. Betul. Siwalan itu ya, Mas Qadir. Nah, tapi juga banyak masyarakat yang tidak tahu bagaimana memasarkan atau hanya dijual ke warung-warung terdekat. Nah, ini kan juga dibutuhkan misalnya pengetahuan untuk mereka, pendampingan juga dari eksekutif gitu ya, supaya ini bisa berkembang sebagai suatu potensi. Tapi sejauh ini dari DPRD Provinsi Jawa Timur sendiri melihat dengan perkembangan yang ada, apa kemudian misalnya yang ditargetkan dengan dinas terkait misalnya ya untuk pengembangan UMKM ini, Pak? Jadi kemarin salah satu materi yang hari ini lagi serius kita bicarakan adalah mendirect kelas UMKM ini naik kelas menjadi setelah menengah lah. Oh, oke. Di beberapa negara contoh kayak Singapura itu jumlah pengusaha yang kelas menengahnya itu kan banyak banget. Kemudian di direct dari bawah ke menengah, yang tengah naik menjadi kelasnya itu, naik kelas lah. Nah, yang hari ini lagi serius dibicarakan adalah bagaimana membuat pelaku-pelaku UMKM kita ini juga tidak terus-terusan di zona paling bawah, tapi di direct naik. Dengan apa itu? Dengan beberapa kebijakan. Di antaranya adalah bagaimana kita bisa memberikan akses modal dengan suku bunga yang sangat murah. Hanya kalau di Jawa Timur ini ada pinjaman yang diberikan kepada UMKM, pelaku-pelaku UMKM dengan suku bunga yang dibayar oleh APBD Jawa Timur. KUR itu ya, Pak? Bukan. Ada lagi jenisnya. Nanti yang pelaksana bagian dari yang mengemban tugas ini adalah UMKM Jatim. Bank UMKM Jatim itu. Itu yang harus terus dilakukan. Yang kedua memang itu tadi pendampingan atas terbentuknya pasar-pasar baru. Itu yang harus terus dilakukan oleh dinas kita. Betul. Karena hari ini persaingannya sangat luar biasa. Baik itu produk dalam negeri maupun luar negeri. Kita tahu produk-produk dari Cina dan lain sebagainya membanjiri kita, dan itu potensinya kalau pemerintah tidak segera melakukan pendampingan, melakukan antisipasi yang dini ya terhadap pelaku-pelaku UMKM kita, lama-lama ya terkikis. Kita hanya sekedar menjadi pasar, menjadi objek dari produk mereka. Nah, itu yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Saya kira hari ini lagi serius-seriusnya bicara itu. Betul, terlebih dengan wacana membuka keran impor tanpa dibatasi dan lain sebagainya, ini kan juga mengancam UMKM kita begitu ya, Pak? Betul. Kalau bicara dalam konteks UMKM kuliner, kembali tadi ke seperti sertifikasi halal. Kemarin kan juga sempat viral nih yang rumah makan di Solo yang sudah buka dari tahun 78 kalau tidak salah, dan ternyata baru tahu kalau itu tidak ada sertifikasi halalnya begitu. Nah, ini kan menjadi problematika juga. Kalau di Jawa Timur pernahkah misalnya dari pengawasan DPRD kemudian ada temuan-temuan seperti ini, Pak? Kalau di Jawa Timur kami belum menemukan itu. Alhamdulillahnya sih memang ini kan Jawa Timur respon itu ya mungkin karena sebagian besar masyarakat Jawa Timur ini Muslim ya. Didorong salah satunya oleh itu. Di samping itu memang kesadaran pelaku-pelaku UMKM terhadap jaminan atas produknya itu tinggi. Saya kira setiap kali pemerintah daerah melalui dinasnya menyelenggarakan sertifikasi halal, pengurusan sertifikasi halal dengan gratis itu peminatnya luar biasa. Mereka sangat sadar atas kebutuhan, bagian dari kebutuhan untuk melabeli terhadap produknya itu sangat tinggi di Jawa Timur. Jadi mudah-mudahan sih tidak
tidak terjadi di Jawa Timur, dan sepanjang yang kami tahu kayaknya belum. Enggak ya. Enggak. Dan harapannya juga begini, apa itu tidak hanya label saja begitu, hanya supaya orang membeli kemudian ada label itu, tapi juga kemudian implementasi ke apa produksi dan lain sebagainya memang harus diterapkan, memang harus halal gitu ya Pak. Kalau dalilnya gimana sih Pak untuk sertifikasi halal itu? Kalau ikuti mekanismenya memang tidak mudah. Katakan produk A ini akan dikeluarkan sertifikasi halal. Ini produk ini terdiri dari apa saja bahannya. Dicek juga bahannya ini. Bahannya ini termasuk bahan-bahan yang secara hukum dianggap halal apa tidak. Kemudian prosesnya nanti kira-kira sampai menyebabkan atau tetap bisa menjaga enggak produk ini tetap sebagai produk yang halal, itu juga. Jadi saya kira kalau mengikuti proses dan tahapan serta mekanisme untuk memperoleh izin halal, saya kira sudah cukup bagus lah. Bagus dan itu bisa menjamin lah atas kehalalan produk kita. Oke. Karena tahapannya diatur betul, tidak sekedar pokoknya ini ada kue, kemudian kue ini dilakukan diuji, kemudian dinyatakan halal dikeluarkan, tidak. Tapi sebelum kuenya ini diuji harus dideteksi dulu bahannya apa, terdiri dari bahan apa saja, kemudian proses masaknya kayak apa, mekanismenya kayak apa. Soalnya ini halal, ternyata prosesnya tercampur dengan hal-hal yang kemudian itu membuat, kalau dalam bahasa fikih itu mutanajis lah, terkena najis dan lain sebagainya itu. Ya bisa jadi nanti produknya itu tidak halal. Nah, itu jadi kalau di Jawa Timur kayaknya baik yang diselenggarakan oleh dinas atau apalagi oleh MUI kemarin saya lihat, insya Allah secara mekanisme tinjauan fikih dan tinjauan hukum insya Allah sudah memenuhi syarat lah. Kalau dalilnya sendiri Pak tentang ini produk halal? Ya memang kita ini maksudnya dalil secara keagamaan. Ya memang kita ini disuruh makan barang-barang yang halal dan innallaha thayyibun. Jadi ya Allah hanya menerima perkara-perkara yang baik. Perkara yang baik itu diantaranya ya halal. Betul. Jadi itu menjadi penting. Kalau di luar negeri itu kan kita tahu sertifikasi halal tuh bahkan ada beberapa kategori gitu Pak. Ada yang muslim friendly, kemudian ada muslim apa gitu. Jadi ada kayak 3 kategori gitu. Dan kalau di UMKM kita mungkin katakanlah bukan hanya sertifikasi halal tapi juga perizinan-perizinan lain untuk usaha-usaha ini seperti apa? Atau mungkin dari DPRD Provinsi Jawa Timur sendiri ada catatan tertentu atau apa yang ingin disoroti gitu Pak? Jadi kaitannya dengan itu tetap mengacu pada mayoritas warga yang ada di Jawa Timur. Itu yang pertama. Yang kedua, memberikan jaminan terhadap konsumen yang ada di pasar kita, di mangsa pasar kita, di masyarakat kita terhadap kehalalan atas produk itu. Itu menjadi tanggung jawab pemerintah juga. Oleh karena itu, tapi juga tidak boleh membatasi. Artinya memang ada kelompok-kelompok masyarakat yang kemudian menganggap itu tidak apa-apa dimakan. Itu juga tidak bisa artinya secara hukum positif kan mereka tidak salah. Secara hukum positif kita itu tidak sampai ke sana, tapi bagaimana produk-produk yang lahir yang ada di Jawa Timur itu bisa menjamin konsumen yang memang membutuhkan produk halal. Gitu. Ya, ini juga harus diperhatikan juga Pak. Monggo kalau mau diunjuk. Dan juga terkait dengan UMKM ini, dan kita juga sekarang pengembangan pariwisata halal. Kalau di Jawa Timur sendiri yang sebetulnya kategori yang dikatakan pariwisata halal tuh yang seperti apa, Pak? Kemudian di Jawa Timur adakah misalnya sebagai contoh gitu? Jadi
akhirnya kan bicara ini ya Pak, sudut pandang saja. Kalau wisata halal tentunya ya yang tidak melanggar syariat yang sudah ditentukan oleh agama. Baik itu berupa kegiatan, aktivitas ataupun berbentuk kuliner. Itu memastikan itu dulu. Tidak ada kegiatan yang kemudian dianggap secara syar'i itu melanggar syarak. Oh, pasti wisata-wisata kita di Jawa Timur sangat luar biasa sih. Artinya justru bagaimana wisata-wisata halal itu bisa mendorong kesadaran kita atas keberagamaan kita ini. Ya, semisal di Jawa Timur ini kan gudangnya wisata religi. Ya, betul. Di luar wisata religi, wisata-wisata yang lain juga baik itu aktivitasnya, kuliner atau yang lain-lain harus dipastikan bahwa orang yang hadir ke sana itu tetap memperoleh hal-hal yang tidak dilarang oleh agama itu aja. Tapi ada ininya juga Pak, kayak semacam sertifikasinya juga gitu, kayak Ada. misalnya ini pariwisata halal. Oh, ada juga ya? Ada. Oh, Ya itu tadi, wisata di sana tidak kemudian melakukan hal-hal yang kemudian secara agama dianggap itu larangan. Oke. Contoh saja kan kita ini juga punya zona-zona wisata yang itu berbasis apa ini kayak candi itu berbasis budaya atau seperti apa ya kota-kota tua lah yang di daerah Jawa Timur yang kemudian itu ada aktivitas yang menurut kebanyakan atau pemeluk agama Islam itu dianggap musyrik. Oh, ya. Hal-hal seperti itu pasti dihindarkan. Kalau itu di wisata itu mengandung kegiatan-kegiatan yang mengarah ke sana, ya pasti tidak akan disertifikasi sebagai wisata halal. Dan proses penentuannya pun juga otomatis sedikit rumit ya Pak, karena juga melibatkan, ini kan bicara soal perspektif juga begitu. Kemudian berapa lama wisata itu sudah berjalan, seperti apa aktivitasnya, atau bagaimana Pak ininya? Artinya ini kan yang mau kita lindungi kan tidak hanya sekedar wisatanya, atau makanannya, atau produsennya, tapi yang lebih utama lagi adalah kita mau menjamin kepada masyarakat kita, masyarakat Jawa Timur, kalau kamu pengen memperoleh mendatangi wisata halal ini loh. Seperti ini loh. Kalau kamu pengen dapat makanan yang halal, maka makanan-makanan jenis ini sudah kami sertifikasi. Dan artinya apa ya? Kita mau menggaransi bahwa produk yang ada di Jawa Timur, yang beredar di Jawa Timur, itu memenuhi syarat disebut sebagai produk yang halal. Baik itu berbentuk wisata maupun kuliner. Tantangan Pak yang dihadapi selama ini khususnya di Komisi B ya untuk pengembangan UMKM, entah itu yang berkaitan dengan pariwisata bernutrisi dan halal ini, atau juga pengembangan UMKM dalam bentuk yang lainnya ya, tantangan yang sampai hari ini masih menjadi catatan dari DPRD. Kalau UMKM atau wisata halal yang lain lah, itu biasanya tantangan di kita memang diantaranya ya pasti sarana prasarana infrastruktur. Yang kedua SDM. Yang ketiga akses modal. Tidak sedikit pelaku-pelaku UMKM kita ini yang kemudian terjerat pada pinjaman dalam tanda kutip ya, rentenir atau pinjaman dengan suku bunga yang tidak diatur atau di luar ketentuan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Akhirnya menyiksa mereka kan, mereka bekerja dengan harus menanggung suku bunga modal yang cukup tinggi. Betul. Nah, 3 hal itu saya kira yang pemerintah harus hadir. Satu, memastikan
mereka mendapatkan layanan yang mudah terhadap legalitas usahanya. Yang kedua, memberikan akses modal yang cukup dengan suku bunga yang ringan. Kalau di Jawa Timur ini kemarin kita ada alokasi anggaran untuk membayarkan bunga kredit yang dilakukan oleh pelaku-pelaku usaha kecil. UMKM dan lain sebagainya itu hanya membayarkan 3% saja. Sisanya dari kewajiban bunga itu APBD yang membayar. Dan itu bisa diakses oleh masyarakat, pelaku-pelaku UMKM kita. Jangan datang cuma memang persoalannya, timbul persoalan yang keempat sebenarnya. Pelaku-pelaku UMKM kita ini belum semuanya itu bankable. Tidak ramah, untuk proses perbankan itu kurang iya betul. Jadi tidak bankable lah pelaku-pelaku. Ya, itu yang harus terus diedukasi, harus terus didampingi oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah agar pelaku-pelaku UMKM ini paham terkait dengan perbankan, bankable lah katakan, paham terkait dengan proses-proses dan mekanisme untuk memperoleh injek modal usahanya. Jadi tidak lagi lari ke pinjaman-pinjaman yang justru mencekik mereka. Apalagi sekarang banyak pinjaman online yang dengan segala kemudahannya begitu ya Pak. Ini kan kalau misalnya tidak paham, masyarakat juga menjadi bom waktu atau juga bisa merugikan mereka sendiri. Itu yang saya maksud, harus masyarakat kita itu harus diedukasi itu diantaranya itu. Ya, literasi keuangannya juga harus literasi keuangan, sistem tata kelolanya, bagaimana bisa memahami proses perbankan. Tidak instan, mereka kan pengennya mudah. Pinjol itu kan sangat mudah banget ya. Pinjaman online kan mudah banget. Padahal mereka tidak tahu dampaknya. Dampaknya luar biasa. Dan kami berharap memang situs-situs seperti itu ya di Jawa Timur ditutup. Ditutup karena apa? Ya kita sosialisasikan kepada masyarakat kita kalau memang butuh modal, butuh keuangan untuk membiayai usaha-usaha, baik itu di sektor apapun lah, UMKM, pertanian, nelayan dan lain sebagainya. Kita punya bank daerah yang kemudian itu ditunjuk oleh pemerintah dalam rangka memberikan akses pinjaman modal bagi mereka. Memang sosialisasi, edukasi, pembinaan, dan seterusnya itu yang harus terus dilakukan oleh pemerintah. Tapi pernah nggak Mas Qodir ada cerita misalnya disambatin masyarakatnya gitu di dapil terkait UMKM atau lain sebagainya? Yang utama UMKM pasti pasar, sambatnya. Pasar itu, pasar kami dibantu dong pasarnya. Akhirnya kalau kebetulan saya pernah di DPRD, jadi ketua DPRD Gresik, itu menginisiasi setiap pasar modern yang di Gresik itu harus menyiapkan etalase untuk UMKM. Akhirnya kita cobalah, ini ingin membantu juga. Nah saya berharap di Jawa Timur itu juga begitu. Seluruh pasar-pasar modern setelah melakukan pembinaan, pendampingan, mengedukasi atas packaging mereka, atas produk mereka dan lain sebagainya, kalau sudah dianggap layak, maka ada pasar-pasar modern yang bisa menyediakan tempat bagi pelaku UMKM kita. Itu bisa di Jawa Timur itu dilakukan. Yang sambatnya yang paling banyak memang pasarnya. Yang kedua biasanya modal mereka. Karena ada cerita begini, saya ketemu dengan beberapa pelaku UMKM, pelaku nelayan juga. Kenapa kok produknya tidak bisa continue? Kami tergantung dari ono sing ngutangi apa ndak. Jadi ketika ada yang pinjami, baru bisa dia jalan. Bisa memproduksi, dia jalan. Nanti kalau uang itu oleh si pemilik modal ditarik ya dia tidak jalan. Dia harus putar lagi cari pinjaman lagi yang bisa dibuat untuk produksi. Itu juga
cukup banyak. Iya, iya. Kalau nanti memaksa dia tetap bisa memproduksi, pinjamnya pasti ke rentenir, ke pinjaman yang dalam tanda kutip tadi itu bunganya itu tidak bersahabat lah pokoknya. Apa itu istilahnya Bang Titil itu bukan sih Pak kalau di Jawa Timur ya? Bang Emo kalau di Jawa Barat. Di Jawa Barat ya. Bang apa itu pokoknya yang suku bunganya tidak diatur oleh pemerintah itu lah. Itu kan luar biasa lah. Modal ini maka harapannya ya pemerintah daerah menyediakan, dan alhamdulillah sebenarnya tinggal kita ini memasifkan sosialisasinya saja agar ini diketahui oleh pelaku-pelaku UMKM bahwa Jawa Timur, bahwa kabupaten kota di Jawa Timur itu menaruh uangnya di bank daerah ataupun bank UMKM Jatim itu dalam rangka mendampingi pelaku-pelaku UMKM untuk mendapatkan akses modal yang murah. Itu sosialisasinya masif gimana? Yang kedua, prosesnya jangan terlalu sulit, jangan susah-susah, jangan ribet banget. Pasti orang teman-teman di bawah itu, wah prosesnya angel, ribet dan lain sebagainya. Permudah saja, yang kira-kira hal-hal yang tidak terlalu penting untuk diatur ya jangan diatur dengan mereka. Oke, jadi tadi inisiatif yang luar biasa juga Pak, kayak menyiapkan etalase untuk produk-produk UMKM, mungkin juga bisa diaplikasikan di seluruh wilayah Jawa Timur lainnya. Tapi ngomong-ngomong ini berarti sudah dari 2009 ya Pak di DPRD Kabupaten Gresik. Saya kemudian 2009 masuk. 2009 sampai 2024 dan sekarang menjabat di DPRD Provinsi Jawa Timur. Jadi ini sudah berkecimpung di politik berapa lama nih Pak? Sudah 15 tahun. 15 tahun ya, 15 tahun lebih. Sebenarnya saya keblosok sih. Ini yang saya ingin tanyakan, gimana kemudian pada akhirnya berkecimpung di politik. Gimana nih cerita keblosoknya Pak? Tidak ada basic politik sama sekali. Saya juga bukan dari aktivis mahasiswa yang kayak teman-teman itu juga bukan. Saya ini lahir di desa, ngajinya di Suro. Dulu ngaji itu belum ada Iqra, belum apa ya, masih anakum ainakum gitu ya. Masih fathah, kasroten, fatkaten, domaten begitulah kira-kira. Di situ ya namanya orang di desa, di kampung, oleh orang tua saya diberangkatkan ke pesantren. Ya pulang dari pesantren, bergaul dengan banyak teman, banyak kalangan. Akhirnya terperosok ini ke politik ini. Tapi ya saya anggap asal ada manfaatnya ya dilakukan saja. Karena Imam Nawawi salah satu karyanya itu menyatakan begini, seluruh perintah Allah itu sebenarnya targetnya dua hal saja. Hanya yang ingin dicapai itu dua hal saja. Yang pertama itu mengagungkan, li ta'zimillah, mengagungkan Allah. Yang kedua itu menimbulkan atau memunculkan sikap empati terhadap orang lain, syafaqah linnas, punya kasih sayang. Jadi perintah Allah yang banyak banget itu tujuannya ya hanya dua itu. Satu, ta'zim kepada Sang Pencipta. Yang kedua, agar muncul rasa kasih sayang, syafaqah linnas lah, mencintai, mengasihi sesama lah. Kadang di politik ini ya seru-seru menegangkan ya, kadang ada serunya, ada mengembirakannya itu ketika kita bisa berbuat dan itu bermanfaat. Itu saya ini ada pengalaman. Apa tuh? Ketika saya main kebetulan di dapil saya ada satu nelayan, saya tanya, kenapa tidak dijual ke pasar yang satunya itu harganya lebih mahal? Kenapa dijual di situ? Padahal di situ harganya murah. Artinya kalau dijual di pasar satunya itu bisa per kilonya bisa 15.000. Tapi dia jual hanya 8.000. Selisihnya lumayan, hampir setengah. Besar banget gitu. Itu kan ternyata persoalannya dia tidak bisa jual ke yang lain selain di situ.
karena modal dia nelayan itu dari orang itu. Oh. Jadi dia terikat akhirnya. Ya. Dia harus menjual ikan tangkapannya ke situ. Akhirnya saya ya main-main sama Mas Nailulu ke sana, cobalah mendirikan koperasi yang berbasis nelayan. Nah, ketika saya datang dengan dinas koperasi, coba dinas koperasi ini bisa enggak memfasilitasi terbentuknya koperasi nelayan. Ada ibu-ibu UMKM ya yang memproduk turunan ikan, kerupuk macam-macam itu. Dan yang saya ceritakan bagus banget itu produknya orang Pangkah. Tidak hanya sekedar enak, tapi kemasannya bagus banget, bagus banget. Nah, itu didampingi, bahkan diuruskan izin-izinnya yang belum punya NIP, belum punya izin apa, termasuk izin halal itu, semuanya difasilitasi oleh dinas untuk memperoleh izin itu. Nah, itu rasanya lega. Kadang di politik memang manfaatnya juga besar dirasakan oleh masyarakat kita. Betul. Jadi banyak hal lah, banyak serunya meskipun kadang ya ada tegang-tegangnya, lumrah lah. Politik dinamis ya, sangat dinamis. Mas Qadir ya, jadi ada serunya. Tapi saya ada memang tegangnya. Secara personal tidak memiliki basic tidak memiliki basic politik lah. Artinya saya bukan orang yang sekolah di formal kemudian sampai mengerti banget soal-soal politik ya. Jadi ya otodidak saja, belajarnya kepada siapa. Dulu kebetulan kalau di Gresik itu ada tokoh kiai yang jadi panutan kita, namanya Kiai Robah Maksum, yang juga menjadi bupati 2 periode. Itu kalau diskusi ya dengan kita-kita. Santri ki aja mung ini coba keluar dari dunia nyamanmu lah. Ini ada dunia yang membutuhkan kamu. Dan insya Allah lebih bermanfaat kalau kamu yang ada di dalamnya. Dulu dimotivasi seperti itu, hanya baru masuklah ke politik. Masya Allah. Dan terbukti dari 2009 masyarakat percaya dengan Mas Qadir untuk bisa membuat kebijakan-kebijakan yang bisa bermanfaat ke masyarakat. Pasti saya Mbak, saya itu kalau menjelang pemilu kampanyenya begini pasti. Ada manfaatnya enggak? Saya, kalau hadirnya saya di DPR enggak ada manfaatnya, besok enggak usah dipilih ya. Saya pasti kampanye itu, tanya teman-teman di Gresik itu. Dan ternyata manfaatnya dirasakan. Terus pokoknya, kalau saya dirasa tidak ada manfaatnya, besok tidak usah diantar lagi ke kantor DPR. Saya pasti kampanye itu. Kadang saya juga ditegur oleh teman-teman. Cak, ojo kampanye ngono, Cak. Kok ya bisa kok kali. Nah, daripada saya di sana terus tidak ada manfaatnya, buat apa juga? Justru itu kan juga edukasi politik untuk para masyarakat juga, bahwa ya manfaat itu harus dirasakan karena memang itu sudah tugas dari anggota DPRD untuk melaksanakan tugas-tugasnya melalui akhirnya kebijakan yang senang dibuat. lah kita ini ada kebahagiaan ketika kemudian kita bisa menyampaikan aspirasi masyarakat kita. Kayak dulu itu memproduksi utani, sektor pertanian itu dulu. Bapak saya ini petani. Saya tanya ketika panen padi itu, 1 karung untuk bawa dari sawah ke jalan besar itu ongkosnya manggul itu 10 sampai 15 ribu. Nah, maka ketika ada kebijakan pemerintah membangun, akhirnya kita mengusulkan lah, Mbok Jut jalan usaha tani ini diperhatikan karena ini akan bisa mengurangi kos produksi pertanian. Begitu Jut dibangun, jalan usaha tani dibangun, itu saya tanya lagi ke bapak saya itu, ke abah saya itu. Saat ini kena apa bang? Oh saya enak, sepeda motor bisa melebu. Oh berarti gak, mboten niku pun mboten mburuh nih malih. Artinya sudah tidak ada ongkos lagi kan? Itu berarti menurunkan ongkos produksinya. Otomatis kan petani keuntungannya meningkat. Baik. Nah, begitu tuh seneng. Iya, seru ya, dan juga banyak hal yang sudah dilakukan, berdampak juga. Tapi ini karena waktu kita tidak lama ini, Mas Qadir mungkin bisa disampaikan terakhir kepada dulur Jawa Timur semua terkait dengan tema kita juga ya, bagaimana mengembangkan produk unggulan UMKM di destinasi pariwisata yang bernutrisi dan halal. Mungkin ajakan atau apa yang ingin disampaikan kepada seluruh stakeholder yang ada. Jadi bagi teman-teman saya pelaku UMKM di Jawa Timur, saya mengajak banget
bahwa UMKM ini punya peluang yang cukup besar, punya pasar tersendiri, maka ikuti bimbingan, arahan yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Di antaranya ketaatan kita terhadap beberapa legalitas yang harus kita miliki bagi keabsahan produk kita itu harus kita lakukan. Percayakan kepada pemerintah bahwa itu tidak sulit untuk dilakukan. Yang kedua, hari ini teman-teman pelaku-pelaku UMKM sudah harus paham banget soal perbankan, bankable. Artinya apa? Manfaatkan uang daerah yang memang ditaruh di bank-bank daerah yang itu untuk memfasilitasi mengembangkan usaha-usaha teman-teman UMKM. Jangan lagi bermain di pinjaman online, jangan lagi apalagi, mohon maaf, bermain lagi di pinjaman-pinjaman yang itu tidak masuk di perbankan dan lain sebagainya. Artinya apa? Pemerintah daerah sekarang hadir, manfaatkan itu sebagai akses, bisa mengakses untuk kebutuhan modal pengembangan usaha sahabat-sahabat dan teman-teman semua. Di samping itu ayo bareng-bareng memanfaatkan platform media sosial bagian dari pasar digital yang hari ini harus kita sudah manfaatkan. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Harus adaptif ya dengan perkembangan teknologi yang ada khususnya untuk UKM di Jawa Timur. Dan terima kasih banyak Haji Muhammad Abdul Qadir SPD SE, anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, sudah membagikan insight-insight yang luar biasa nih untuk dulur Jatim semuanya. Semoga bisa memberikan manfaat ya. Dan untuk dulur Jatim semuanya, jangan lupa untuk terus saksikan Jatim Channel, podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya Silka Suarizona, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.